Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang pada pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk pimpinan pemeliharaanmu sepanjang malam yang baru kami lewati. Dan pagi ini Kau telah berikan kami kekuatan yang baru, napas hidup yang baru, dan kasih Tuhan yang baru yang telah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami boleh mendengar akan suara-Mu Tuhan, melalui kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, renungan kita terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, tema kita hari ini ialah fans, supporter, ataukah murid sejati. Saudara, kita mengenal istilah supporter, yaitu mereka yang mendukung sebuah klub sepak bola. Mereka bisa hadir mendukung klub kesayangannya di mana saja ketika mereka bermain dan memberikan semangat dan kemenangan bagi klub kecintaannya. Kita juga tahu istilah fans, yaitu mereka yang mengidolakan artis-artis atau grup-grup musik yang terkenal. Itulah fans. Bagaimana dengan istilah murid yang sejati? Saudara, ketika Yesus ada di dalam dunia ini, Ia telah menjadi tokoh yang terkenal, di mana namanya tersiar di mana-mana. Hal itu dikarenakan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Ia berbeda dengan tokoh-tokoh agama lainnya. Ia mengajar dengan penuh kuasa, pengajaran-pengajaran yang membangun dan mempertobatkan orang-orang yang berdosa. Dan yang paling kentara ialah mukjizat-mukjizatnya yang mengiringi perjalanan pelayanannya. Kalau kita melihat Injil Lukas saja, kita mendapati bagaimana Lukas mencatat hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pasal 4, Yesus mengusir setan. Setan takut dan tunduk kepada Yesus. Pasal 7, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum yang sakit keras dan hampir mati hanya dengan satu kata. Lukas juga mencatat Yesus membangkitkan orang mati 2 kali, dan pasal 7 dan pasal 8. Memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Oh saudara, sungguh perbuatan yang luar biasa. Saudara, kalau kita hidup di zaman Yesus, sepertinya kita tidak membutuhkan dokter. Kita tidak perlu bekerja, karena Yesus dapat melakukan, mencukupkan semua yang ada. Yesus begitu terkenal dan Ia menjadi orang yang populer di mana-mana. Dan kalau Yesus hadir di tengah-tengah dunia kita saat ini, saya yakin Yesus akan lebih terkenal daripada grup BTS, Blackpink, Syahrini, bahkan dari Jokowi sekalipun. Semua orang tentu ingin menjadi fansnya dan pengikut Yesus. Mereka mengagumi akan Yesus yang sungguh luar biasa. Tetapi Yesus bukanlah sekedar tokoh idola yang merasa bangga dengan adanya banyak orang yang mengikuti Dia dan mengeluk-elukan dirinya. Yesus tidak menginginkan pengikut-pengikutnya yang hanya sebatas supporter atau sekedar pengagum atau fans dari kuasanya. Yesus ingin pengikutnya menjadi muridnya yang sejati, bukan sekedar mengikuti, tetapi tidak tahu dan tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Saudara, dari orang yang pertama kita mendapati, orang ini dengan mantap berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Baik ke gunung, ke lembah, dan bagaimanapun aku siap mengikut engkau." Arti dalam segala keadaan, ia tetap mau mengikut Kristus.
Tetapi nanti dulu saudara, saya mau katakan waktu itu Yesus sedang populer dalam pelayanannya. Yesus sering mengadakan banyak mukjizat di mana-mana. Karena itu Yesus sebagai Allah mengetahui maksud dan motivasi sebenarnya dari orang ini, mengapa ia mau mengikut Kristus. Yesus mengetahui bahwa orang ini mau mengikut dirinya karena orang ini telah melihat hal-hal ajaib. Orang ini mungkin mempunyai pikiran betapa hebatnya Yesus ini. Ia dapat memberi makan 5.000 orang, dapat menyembuhkan yang sakit. Sungguh luar biasa. Sehingga dia berpikir mengikut Yesus, ia akan banyak mendapat keuntungan, bebas dari penyakit, bebas dari masalah. Ini artinya bahwa orang ini mempunyai motivasi yang salah dalam mengikuti Yesus. Ia hanya kagum melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ia hanya fansnya Yesus. Ia hanya mengharapkan Yesus mendapatkan kenyamanan, keuntungan dari mengikuti Yesus. Saudara, kalau ini menjadi motivasi kita dalam mengikut Kristus, maka hal itu adalah hal yang salah. Kita tidak lebih daripada fansnya Yesus, karena kita hanya berpikir bahwa Yesus sebagai sang pembuat mukjizat. Kita hanya kagum bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan berkata dengan tegas, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, ketika dirinya ada di dalam dunia, Yesus tidak menikmati kenyamanan itu. Bahkan sebaliknya 3 kali Yesus memberitahukan bahwa dirinya akan ditangkap, didera, mengalami banyak penderitaan, bahkan dibunuh seperti penjahat di atas kayu salib. Yesus banyak menderita ketika ia ada di dunia. Ia rela lakukan itu karena satu tujuan, mengasihi orang-orang berdosa, mengasihi saya dan saudara. Kristus menyatakan bukti kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan caranya, karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Yesus hadir di dunia agar dirinya dikenal oleh manusia, dan manusia kembali ke dalam persekutuan dan menjalin relasi yang benar dengan Tuhan melalui pengampunan dosa diberikan olehnya. Karena itu Tuhan mau kita menjadi bukan supporter, bukan fansnya Yesus, tapi murid yang sejati. Murid yang sejati itu ialah mengikut Kristus dengan motivasi yang benar, menjadikan Kristus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, dan kita mengikutnya dengan komitmen yang total, bukan setengah hati. Karena itu mari kita belajar menjadi murid Tuhan yang sejati. Bukan hanya tahu siapa Yesus, tetapi kita mau terus bertumbuh mengikut Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dan mengerti akan kehendak-Nya. Sehingga kita memiliki motivasi yang benar dan mengikut Tuhan, dan menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan mau hidup kita mengutamakannya di atas segala-galanya, karena Kristus jauh lebih berharga dari apapun dan siapapun juga. Tidak boleh ada yang menggantikan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi murid yang sejati, yang sungguh boleh mengikut dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita belajar bersama, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup oleh sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Bukan hanya tahu tentang Engkau, bukan hanya tahu akan kuasa-Mu, tetapi kami ingin menjadi murid-Mu yang sejati, yang punya motivasi yang benar dalam mengiring Engkau, yang punya komitmen yang sungguh dalam mengiring Engkau, dan menjadikan Engkau sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong mampukan kami dan sertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, berbagai aktivitas yang kami kerjakan, kami mohonkan penyertaan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Berkatilah
baik kami kerja di kantor, baik kami kerja di gereja, baik kami kerja Tuhan di pabrik, baik kami kerja di sekolah sebagai guru, maupun kami sebagai pelajar ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua, sertai kami. Tuhan berkati setiap pergumulan sedang kami hadapi ya Tuhan. Mungkin kami sedang menghadapi sakit penyakit yang tidak mudah ya Tuhan. Oleh karena sakit yang kami alami nih Tuhan, Tuhan tolong biar Tuhan boleh jamah dan sembuhkan. Baik kami mengalami cancer ya Tuhan, Tuhan boleh lawat kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami kesabaran dan kekuatan. Baik kami Tuhan sedang mengalami kejang perut ya Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan juga berikan kami pemulihan. Baik kami sedang mengalami saraf kejepit ya Tuhan, Tuhan juga boleh melawat kami, menjamah kami, menyembuhkan kami. Tuhan tolong. Baik kami Tuhan yang sedang sakit mah ya Tuhan, Engkau juga boleh pulihkan, sembuhkan kami. Tuhan tolonglah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, Tuhan juga campur tangan. Engkau juga boleh tolong kami membuka jalan, dan Engkau boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah penuh di dalam kehidupan kami hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.